Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita semua gereja merayakan hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang menjadi pertanyaan penting kita, apa makna terdalam hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga bagi gereja dan juga bagi kita semua? Ada 4 hal penting yang dapat kita ambil sebagai dasar penghayatan iman Kristiani dari perayaan hari ini. Pertama, kenaikan Yesus bukanlah mitos. Alkitab mencatat secara lengkap peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mulai dari Markus bab 16 ayat 9. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lukas juga mencatat dalam Lukas 24 ayat 51. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Juga hal yang sama tercatat dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita memiliki dasar yang kuat untuk percaya. Dan yang memberi kesaksian adalah mereka yang memiliki hubungan yang akrab dan sangat intens dengan Tuhan. Poin kedua, hari raya Yesus naik ke surga mau memberikan harapan dan kebenaran akan janji Yesus, yaitu menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes bab 14 ayat 2-3 ditulis, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Artinya, hanya Yesus yang naik ke surga sajalah yang mampu memberi kepastian tentang hidup kekal dan persatuan dengan Bapa. Selain itu, Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan manusia yang ditebusnya, tetapi juga menyediakan tempat bagi mereka yang sudah diselamatkan itu. Sehingga tak satu pun yang terpisah dari Tuhan. Setelah Tuhan Yesus menyediakan tempat itu, maka ia akan kembali ke dunia dengan tujuan membawa setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga di mana Yesus berada, orang-orang yang dia selamatkan itu pun ada di sana. Ini janji Tuhan kepada orang yang percaya dan menerimanya. Yesus adalah jaminan hidup kita. Hanya Dia yang telah datang dari surga. Dia pula yang akan membawa kita ke sana. Hanya pribadi yang datang dari surgalah yang mampu membawa manusia ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes bab 3 ayat 13. Kata Yesus juga, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus adalah jalan menuju Bapa, menuju surga. Dan tanpa melalui Yesus, tidak ada yang dapat
mencapai surga. Jika Yesus tidak kembali ke surga, kita tidak akan dapat masuk ke surga. Sebab kita perlu penuntun agar kita tidak nyasar dalam perjalanan kita menuju surga. Ketiga, kenaikan Yesus ke surga menunjukkan betapa pentingnya pekabaran Injil. Pengabaran Injil menjadi sentral pelayanan Yesus selama berada di dunia ini. Itulah sebabnya sebelum ia terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-Nya untuk memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus mau tidak ada daerah atau kota, rumah-rumah di mana Injil tidak diwartakan. Mewartakan Injil bukan sesuatu yang boleh atau tidak boleh. Mewartakan Injil bukanlah menjadi sebuah opsi atau pilihan mau atau tidak mau. Tugas mewartakan Injil merupakan suatu keharusan. Dan hendaknya kita semua sama-sama mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh Paulus sendiri. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus bab 9 ayat 16. Perintah untuk mengabarkan Injil bukan disampaikan hanya kepada orang tertentu saja, imam, biarawan, biarawati. Perintah ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang yang sudah dibaptis. Tanggung jawab kita semua. Bahasa pergilah adalah sebuah bahasa tugas yang mewajibkan kita semua untuk menjalankan itu dalam kehidupan. Kita harus menjadikan Yesus sebagai semua bagi semua. Dengan naiknya Yesus ke surga, berarti kita diberi mandat untuk menjadi saksi di tengah dunia. Menjadi saksi ataupun memberitakan Injil tidak harus membawa Alkitab kemana-mana. Dengan cara yang sangat sederhana pun kita bisa menjadi saksi memberitakan Injil, yakni lewat pola-pola hidup kita yang baik setiap hari.